Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan pelajaran yang berjudul wanita dalam pandangan Islam. Wanita dalam pandangan Islam. Kaum wanita sekarang haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dapat merubah adat kebiasaan Arab purba, di mana dinilai kaum wanita pada masa jahiliyah itu tidak ubahnya seperti barang yang dapat diberikan dan diwariskan seperti harta benda yang lain. Sungguh sangat menyayat hati kultur bangsa Arab waktu itu. Menurut ukuran normal, manusia tak akan sanggup mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang telah menempatkan kaum wanita pada waktu yang sewajarnya sesuai dengan fitrahnya. Antara lain, 1. Tentang kesamaan kejadiannya. Dalam hal ini Al-Quran dengan amat tegas menyatakan bahwa kaum wanita dan laki-laki berasal dari jiwa yang satu. Sesuai dengan firman Allah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Orang-orang perempuan itu adalah saudara kembar orang-orang laki-laki. Yang kedua, tentang amal ibadah. Amal ibadah kaum wanita sama dengan kaum laki-laki. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, tentang kedudukan wanita dalam Islam. Islam sangat mendorong memberikan kelonggaran seluas-luasnya kepada wanita. Yang pertama, pria dan wanita mempunyai persamaan hak dalam menuntut pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, wanita mempunyai hak yang sama di dalam menyatakan pendapat.
Yang ketiga, agama Islam tidak menyatakan hak orang wanita itu hanya sekedar formalitas saja, tetapi benar-benar berlaku di semua tempat dan waktu untuk menjaga hak tersebut dan mewujudkannya dalam praktek. Di samping adanya persamaan antara wanita dengan pria, menurut Islam juga ada perbedaan antara wanita dengan pria. Antara lain, yang pertama, hak kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan diri dari sebahagian dari harta mereka. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Islam wanita tidak ada istilahnya untuk jadi pemimpin. Dalam Islam wanita juga diharamkan apabila telah menjabat sebagai seorang pemimpin. Tiada istilah, karena di dalam Islam wanita dan laki-laki ada persamaan, dan juga di dalam Islam wanita dan laki-laki juga ada perbedaan. Maka marilah kita pelajari segala ilmu-ilmu, semoga tidak menyimpang dengan ajaran-ajaran yang benar, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.